Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai proses pemasaran dan perilaku konsumen. Terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurmi sebagai moderator dan pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Istiqamah, pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Fatmawati sebagai pemateri kedua. Kemudian langsung saja kita mulai. Saya serahkan kepada Saudari Istiqomah yang selaku pemateri pertama. Menurut Wittgenstein, menjelaskan pengertian pemasaran sebagai suatu keseluruhan sistem yang bertujuan untuk melakukan perencanaan dan menentukan harga produk atau jasa, hingga proses promosi serta pendistribusian produk yang dapat memuaskan pembeli. Tujuan dari kegiatan pemasaran atau marketing adalah untuk mempengaruhi konsumen agar membeli atau memakai produk yang mereka tawarkan sehingga menghasilkan sebuah keuntungan. Tahapan proses pemasaran ada 3, antara lain 1. Memahami nilai kepuasan terhadap konsumen, 2. Pengaruh lingkungan, 3. Strategi pemasaran dan lingkungan pemasaran. Memahami nilai dan kepuasan konsumen. Setiap perusahaan atau pelaku usaha memiliki visi dipegang teguh, masing-masing memegang teguh sebuah visi yang dibuat dan dilakukan secara hati-hati dari awal, hingga berlangsungnya kegiatan yang menguntungkan untuk sebuah usaha. Nilai visi manajemen merupakan salah satu faktor berpengaruh dalam pemasaran terpadu. Perbedaan visi manajemen pada setiap perusahaan atau pelaku usaha membuat nilai yang diemban pada setiap perusahaan atau pelaku usaha terkait juga berbeda-beda. Nilai visi menentukan seberapa kuat, teguh, dan bagaimana pemilik usaha memiliki sebuah tanggung jawab besar untuk membuat usahanya berkembang secara luas dan menghasilkan banyak keuntungan. Pada sebuah kegiatan marketing, nilai dan kepuasan adalah faktor penentu keberhasilan pemasaran Anda. Konsumen akan menilai seberapa baik kualitas dan pelayanan yang perusahaan lakukan kepada seorang konsumen. Hal ini akan berimbas pada indeks kepuasan yang akan mempengaruhi sebuah konsumen. Maka dari itu, sebuah pemasaran atau strategi marketing yang baik akan berpengaruh kepada konsumen dalam menerima dan melihat informasi yang diberikan oleh seorang pemasar. Proses tersebut adalah ketika pemasaran suatu produk kita harus menjadi seorang pebisnis yang mengedepankan etika yang baik kepada seorang konsumen. Dalam menjalankan sebuah strategi marketing, perusahaan akan membuat setiap konsumen merasa puas dengan apa yang mereka jual. Tidak hanya memberikan pelayanan yang baik, dalam pemasaran sangat penting bagi Anda untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Berhasilnya atau tidaknya suatu pemasaran salah satunya ditentukan oleh keberhasilan seorang pemasar dalam mengidentifikasi apa yang paling dibutuhkan ataupun diinginkan oleh konsumen. Dengan mengidentifikasi keuntungan atau keinginan pelanggan, hal tersebut bisa lebih mudah bagi konsumen untuk lebih mudah menerima dan menyukai produk Anda. Pengaruh lingkungan ada 2, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal. Lingkungan internal menjadi salah satu proses yang berpengaruh dalam melakukan pemasaran. Proses pemasaran membutuhkan dukungan dari lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemasaran dan jangkauannya hanya berada di dalam perusahaan itu sendiri. Perusahaan berupaya untuk menghadirkan tim-tim yang mampu bekerja sama dengan baik antara satu orang dengan yang lain untuk mencapai kesejahteraan dan pendapatan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Lingkungan eksternal.
Lingkungan eksternal pada merupakan sebuah timbal balik yang diperoleh setelah terjadi sebuah proses atau kegiatan produksi. Penawaran dan permintaan konsumen merupakan salah satu bagian dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi pemasaran terpadu. Keduanya dapat mempengaruhi profit atau laba yang didapatkan oleh produsen. Lingkungan eksternal sendiri berkaitan dengan bagaimana tindakan atau respon yang diberikan oleh seorang konsumen. Konsumen menjadi salah satu penentu bagaimana lingkungan eksternal dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Strategi pemasaran dan lingkungan pemasaran. Pada pembuatan sebuah strategi pemasaran yang baik akan berakibat dan berdampak pada perusahaan yang sedang dikelola. Maka dari itu, strategi pemasaran yang harus dilakukan dalam sebuah proses pemasaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan iklan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Iklan adalah salah satu sarana dalam mengedukasi masyarakat terhadap suatu jenis barang dan jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Apalagi jika Anda mampu melihat strategi beriklan yang baik, maka Anda akan mendapatkan timbal balik yang menguntungkan dari proses beriklan. Perkembangan globalisasi menyebabkan kemajuan teknologi. Berkembang sedemikian pesatnya. Kemajuan teknologi juga membuat semakin beragamnya media yang bisa Anda jadikan sebagai platform untuk melakukan iklan. 2. Pelayanan dari tim perusahaan kepada konsumen. Pelayanan adalah salah satu poin yang paling penting yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam menciptakan pelanggan. Untuk menciptakan pelayanan yang baik, Anda perlu memiliki karakter sikap yang baik, sopan, dan santun ketika menghadapi konsumen. Perusahaan juga sebaiknya memiliki empati yang mana diharapkan dapat memahami permasalahan pelanggan, serta memberi perhatian secara personal kepada konsumen dan kualitas jam operasi yang nyaman. 3. Mengadakan promo, bazar, dan pameran. Setiap perusahaan harus memiliki strategi bisnis yang menguntungkan. Gunakan strategi promosi ini dengan memberikan sebuah hadiah atau kupon belanja yang bisa ditukarkan saat membeli produk Anda. Setiap konsumen akan merasa senang ketika Anda secara tidak langsung menawarkan sebuah hadiah atas pembeliannya. Anda bisa memanfaatkan promosi dengan cara memberikan kupon diskon khusus pada pembeli. 4. Menawarkan garansi produk. Garansi adalah salah satu hal yang bisa Anda berikan kepada konsumen. Konsumen diberikan sebuah kesempatan untuk bisa menukar produk apabila produk tersebut tidak sama seperti apa yang dikatakan pada saat perusahaan melakukan promosi produk. Apabila Anda berani memberikan harga yang mahal untuk produk atau jasa milik Anda, tentunya Anda juga harus memiliki sebuah keberanian untuk memberikan sebuah jaminan mutu yang baik kepada konsumen Anda. Pemberian garansi kepada konsumen adalah sebuah bentuk tanggung jawab Anda kepada produk atau jasa Anda kepada konsumen. Selain itu, hal ini bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk Anda, sehingga ke depannya pelanggan akan terus menggunakan produk Anda secara berkelanjutan. 5. Riset dan metode pemasaran. Melakukan sebuah riset adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Menganalisis persaingan dilakukan sebagai langkah awal bagi Anda untuk melihat respon pasar dan kemungkinan terjadinya sebuah persaingan yang bisa terjadi pada bisnis Anda. Sikap menganalisis persaingan harus dimiliki. Kita sebagai seorang pebisnis tidak boleh lengah dan gampang menerima. Perlu ada sebuah pembaruan yang membuat bisnis tersebut berjalan. Persaingan antara satu pebisnis dan lainnya mungkin bisa terjadi dalam hal positif maupun negatif. Namun, hal ini akan Anda lewati ketika sebelumnya Anda telah melakukan analisis terhadap persaingan yang mungkin terjadi. Perilaku konsumen dalam proses pemasaran.
Untuk mengetahui perilaku konsumen, peran dari seseorang sosiologi dan psikolog sangat besar dalam memberikan sumbangsi pemikiran mereka tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen tentang bagaimana cara mereka memutuskan untuk membeli sesuatu dan bagaimana perilaku konsumen yang lainnya bisa menjadi perhitungan yang menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Pengaruh perilaku konsumen. Perilaku konsumen dapat memberikan sebuah prediksi perilaku konsumen di masa depan sehingga perusahaan bisa mempersiapkan dengan sedini mungkin. Apa saja faktor yang akan menjadi hambatan? Beberapa pengaruh perilaku konsumen sendiri diantaranya berikut ini. 1. Pengaruh psikologis. Pengaruh psikologis berkaitan erat dengan motivasi individu dan persepsi dari individu itu sendiri. Setiap individu biasanya memiliki gaya hidup masing-masing. Gaya hidup pada setiap orang tentunya tidak bisa disamaratakan. Biasanya, gaya hidup berkaitan dengan kemampuan ekonomi pada setiap orang. Setiap orang bisa jadi memiliki gaya hidup mewah karena dia memiliki banyak uang, sedangkan orang yang memiliki gaya hidup yang sederhana karena memiliki uang yang jumlahnya tidak banyak dengan yang dimiliki oleh orang yang lain. 2. Pengaruh sosial. Pengaruh sosial biasa terjadi karena pengaruh teman dan keluarga atau orang terdekat. Biasanya, orang terdekat bisa mempengaruhi kita dalam melakukan sebuah tindakan konsumerisme. Biasanya, banyak sekali imbuhan yang melebih-lebihkan suatu produk tertentu sehingga orang yang diajak sebagai lawan bicara akan merasa bahwa dia juga menginginkan produk yang sama dengan yang dimiliki oleh orang tersebut. 3. Pengaruh budaya. Pengaruh budaya juga sangat mempengaruhi. Pengaruh budaya berkaitan dengan budaya, subkultur, dan kelas sosial. Proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Seseorang pembeli adalah konsumen yang memiliki karakter sehingga untuk menangani satu konsumen dengan konsumen lainnya, perusahaan harus memiliki kreativitasnya masing-masing. Pada saat membahas sebuah perencanaan, maka topik ini harus diangkat. Perusahaan harus tahu tata cara berkomunikasi yang baik terlebih dahulu pada pembeli. Hal ini tentunya akan memudahkan penjual karena pembeli akan merasa nyaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada saran dan pertanyaan, bisa diungkapkan lewat kolom komentar. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan proses penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.